Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 kelas 2024C izin mempresentasikan terkait hasil laporan desain perancangan sistem ESDM Desa. Dengan saya sendiri, Yunita Aistiawati dengan NIM 133, kemudian rekan saya Nahili Nur Homaria dengan NIM 142. Dan saya Muhammad Raihan Firdausi dengan NIM 099. Pertama yaitu terkait latar belakang dibuatnya sistem ESDM Desa ini. ESDM Desa merupakan singkatan dari Elektronik Sistem Data dan Monitoring Pegawai Desa Widang di Kabupaten Tuban. Ada beberapa latar belakang yang menjadi landasan untuk dibuatnya sistem ini, yaitu pengelolaan kepegawaian di tingkat desa hingga saat ini masih banyak dilakukan secara manual dan tidak terpusat, sehingga proses pencarian data, validasi, dan penyusunan laporan menjadi lambat serta rawan kesalahan. Kondisi ini yang kemudian berdampak pada rendahnya kualitas informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pembinaan dan kinerja aparatur desa. Kemudian di sisi lain, desa dituntut untuk bekerja secara responsif, akuntabel, dan profesional, sejalan dengan kebijakan nasional penguatan e-government. Namun, implementasi teknologi di desa masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan sistem yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan aparatur desa. Desa Widang, Kabupaten Tuban, merupakan salah satu desa yang masih mengelola administrasi kepegawaian secara konvensional dan belum terintegrasi, sehingga berisiko terjadi ketidaksesuaian data dan keterlambatan pelayanan administrasi. Oleh karena itu, pengembangan ESDM Desa menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengelolaan data kepegawaian yang terkomputerisasi, terpusat, dan real-time. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kemudian akurasi data, serta mendukung pengawasan dan penilaian kinerja aparatur desa secara objektif, sehingga kualitas pelayanan publik di Desa Widang dapat semakin optimal. Kemudian untuk permasalahan di masyarakat, permasalahan umum yang dihadapi masyarakat desa, khususnya aparatur desa sebagai pengguna sistem, adalah masih banyaknya proses administrasi kepegawaian yang dilakukan secara manual. Kondisi ini membuat pendataan pegawai sering tidak rapi, sulit dicari, dan memakan waktu ketika dibutuhkan untuk penyusunan laporan atau pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, gambaran sistem ESDM sendiri. ESDM Desa merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian di pemerintah desa secara lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah diakses. Sistem ini berfungsi untuk menyimpan, mengolah, serta menyajikan data pegawai desa, mulai dari informasi pribadi, riwayat jabatan, hingga aktivitas kerja harian yang terdokumentasi secara digital, melalui fitur seperti absensi online, pencatatan laporan kinerja harian, hingga rekapitulasi otomatis. ESDM Desa membantu aparatur dalam menyelesaikan tugas administrasi kepegawaian tanpa harus bergantung pada dokumen fisik yang selama ini rawan hilang dan sulit dicari. Adapun konteks diagram yang menunjukkan batas sistem serta hubungan antara sistem dengan pihak-pihak eksternal yang berinteraksi langsung. Pihak eksternal pertama adalah perangkat desa. Perangkat desa berinteraksi dengan sistem untuk melakukan login, mengisi absen, mengajukan izin, membuat laporan kegiatan harian, serta mengecek informasi kehadiran dan status laporan. Seluruh data tersebut menjadi input utama bagi sistem ESDM Desa dalam proses pengelolaan kepegawaian. Yang kedua, pihak eksternalnya adalah admin. Admin memiliki peran penting dalam pengelolaan data, yaitu melakukan CRUD data pegawai, CRUD data jabatan, serta menyusun laporan bulanan. Admin juga berfungsi sebagai pengelola sistem agar data yang tersimpan tetap akurat dan terstruktur. Untuk yang ketiga, pihak eksternal yang ketiga adalah kepala desa. Sebagai pengambil keputusan, kepala desa tidak melakukan input data secara langsung, tetapi menerima output dari sistem berupa rekap absensi dan rekap laporan kinerja. Informasi ini digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat desa dan dasar pengambilan keputusan manajerial. Untuk yang selanjutnya ada flowchart. Flowchart sendiri berfungsi untuk mengetahui alur proses yang terjadi ketika pengguna menggunakan aplikasi ESDM ini. Untuk pengguna yang pertama adalah pegawai. Pegawai dapat melakukan login dan memasukkan username dan password. Jika pegawai lupa password, bisa memencet lupa password dan melakukan input email. Lalu akan mendapatkan kode OTP dan dapat memasukkan password baru. Jika password sudah berhasil diganti, maka akan kembali ke menu masukkan username dan password.
Selanjutnya, apakah username dan password sudah benar? Jika sudah benar, akan masuk ke homepage pegawai. Dalam homepage pegawai terdapat 3 fitur. Yang pertama adalah absensi. Pegawai dapat melakukan absen masuk dan absen keluar dengan menggunakan scan wajah. Setelah melakukan scan wajah, pegawai mendapatkan notifikasi bahwa absen telah diterima. Fitur yang kedua adalah izin. Pegawai dapat menginput izin cuti ataupun sakit dan otomatis akan divalidasi oleh sistem. Pegawai juga akan mendapatkan notifikasi bahwa izin sudah diterima. Fitur yang ketiga ada laporan kinerja harian. Pegawai dapat menginput laporan kinerja hariannya dan akan otomatis divalidasi oleh sistem. Pegawai juga akan dapat notifikasi bahwa laporan telah terkirim. Flowchart yang kedua yaitu flowchart sebagai admin, dimulai dengan start, login, dan memasukkan username dan password. Jika username dan password sudah benar, maka akan diarahkan ke tampilan dashboard admin. Dalam dashboard admin ini terdapat 2 fitur, yaitu edit data pegawai dan buat laporan bulanan. Jika admin mengklik edit data pegawai, maka admin akan menginput data pegawai yang kemudian divalidasi, dan jika sudah selesai, maka perubahan data pegawai telah tersimpan dan akan diarahkan kembali ke dashboard admin. Terus yang kedua yaitu fitur buat laporan bulanan. Dalam fitur ini, admin dapat menginput rekap atau membuat rekap yang kemudian divalidasi. Jika input sudah divalidasi, maka akan mendapatkan tampilan rekap berhasil dibuat dan akan diarahkan kembali ke dashboard admin. Dan tampilan flowchart ketiga yaitu flowchart kepala desa yang dimulai dengan start, kemudian login, memasukkan username dan password. Jika password dan username telah benar, maka akan diarahkan ke homepage atau dashboard Kades. Di dalam homepage Kades ini terdapat 3 fitur, yaitu lihat rekap absensi, lihat rekap laporan kinerja, dan lihat laporan bulanan. Ketika Kades memilih fitur lihat rekap absensi, maka kepala desa mengklik nama salah satu pegawai dan akan ditampilkan tampilan rekap absensi. Jika kepala desa memilih fitur lihat rekap laporan kinerja, maka kepala desa akan mengklik nama pegawai. Setelah kepala desa mengklik nama pegawai, maka akan terlihat tampilan rekap laporan. Yang fitur ketiga yaitu lihat laporan bulanan. Jika kepala desa memilih fitur lihat laporan bulanan dengan mengklik periode bulan yang akan dilihat, maka akan ditampilkan tampilan laporan bulanan yang telah dikirim oleh admin. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait desain UI UX sistem ESDM. Ada beberapa penjelasan detail tentang aplikasi. Yang pertama yaitu mengenai skema warna. Skema warna yang kami gunakan yaitu warna coklat, putih, dan abu. Alasan memilih warna coklat untuk menghadirkan nuansa yang mencerminkan karakter lokal yang sederhana. Warna putih memberikan kesan rapi dan mempermudah penyajian informasi pelayanan desa secara jelas, dan warna abu sebagai warna penyeimbang yang membantu tampilan tetap terstruktur sehingga mendukung kesan tertib dan profesional dalam pengelolaan administrasi desa. Kemudian tipografi. Untuk pemilihan bentuk huruf, kami memilih font Montserrat karena memiliki bentuk huruf yang tegas, sederhana, dan mudah dibaca, sehingga sesuai dengan kebutuhan aplikasi pemerintah desa yang berfokus pada kejelasan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Untuk tata letak, penempatan tiap elemen dilakukan secara cermat guna menciptakan susunan visual yang teratur dan sesuai fungsi. Kemudian untuk tampilan page pertama yaitu tampilan awal ketika membuka aplikasi ESDM, Elektronik Sistem Data dan Monitoring Desa. Pada page awal ini terdapat satu tombol yaitu login yang artinya masuk. Jika pegawai menekan tombol login tersebut, maka akan masuk ke page selanjutnya. Setelah menekan login, pegawai akan diarahkan ke page yang berguna untuk memilih login sebagai pegawai, admin, dan kepala desa sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Setelah memilih peran, user diarahkan ke page yang berisi 2 kolom, yaitu user atau email dan password. Setelah mengisi email dan password, user dapat menekan tombol login, atau apabila user lupa dengan kata sandinya, dapat menekan lupa password dan selanjutnya akan diarahkan ke page lupa password.
Pada setiap page dilengkapi dengan tombol untuk kembali ke halaman sebelumnya yang terletak di pojok kiri atas. Pada page lupa password, user diharuskan mengisi email yang harus terdaftar untuk mendapatkan kode OTP. User dapat menekan tombol continue untuk menuju halaman berikutnya. Pada halaman ini, user diminta memasukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke email yang telah dimasukkan di halaman sebelumnya. User dapat menekan tombol continue untuk melakukan verifikasi. Apabila verifikasi sudah valid, user diminta memasukkan password baru dan menekan tombol buat baru untuk mengganti password. Jika memilih login sebagai pegawai, akan masuk ke dashboard pegawai yang berisi identitas, keterangan, jabatan, dan informasi status absensi pada hari itu. Pada dashboard pegawai terdapat fitur absensi, izin, dan laporan harian yang dapat dipilih pegawai sesuai kebutuhan. Pada bagian pojok kiri atas terdapat tombol menu yang menyajikan fitur profil, dashboard, keterangan izin, laporan harian, ganti password, keluar aplikasi, dan keluar. Jika memilih absensi, akan diarahkan ke page yang berisi absen masuk dan absen keluar. Apabila memilih fitur absen masuk, diarahkan ke page yang berguna untuk pengambilan foto selfie pegawai sebagai bukti kehadiran atau presensi kerja. Untuk mengambil foto selfie, pegawai bisa menekan tombol ambil foto. Setelah mengambil foto, sistem akan otomatis memverifikasi dan akan muncul notifikasi Anda sudah absen dan menandakan absen telah berhasil. Apabila memilih fitur absen keluar, akan diarahkan ke page yang berguna untuk proses pengambilan foto selfie pegawai sebagai bukti absensi pulang. Untuk pengambilan foto selfie pegawai bisa menekan tombol ambil foto. Setelah mengambil foto, sistem akan otomatis memverifikasi dan akan muncul notifikasi Anda sudah absen yang menandakan absen telah berhasil. Untuk fitur yang selanjutnya, apabila pegawai memilih fitur izin, akan langsung diarahkan ke page yang berisi pilihan izin. Pegawai dapat memilih izin sakit atau izin cuti, dan pegawai dapat langsung mengupload bukti izin atau bukti cuti dengan menekan tombol tambah dokumen dan tombol upload. Jika izin sakit atau izin cuti pegawai sudah terkirim, maka akan muncul notifikasi izin berhasil dikirim. Jika pegawai memilih fitur laporan harian, pegawai akan diarahkan ke halaman pengisian laporan harian yang berisi nama surat, nama penduduk, tanggal, status, dan input dokumen. Apabila seluruh data sudah diinput, maka pegawai dapat mengirim laporan harian dengan menekan tombol kirim. Setelah laporan terkirim, pegawai dapat melihat status laporan dan riwayat laporan yang telah dikirim sebelumnya. Yang selanjutnya adalah jika user login sebagai admin, akan diarahkan ke dashboard admin yang berisi dua fitur utama, yaitu kelola data pegawai dan buat laporan bulanan. Untuk mengelola data pegawai, admin dapat menekan tombol edit, dan apabila ingin membuat laporan bulanan, admin dapat menekan tombol buat. Apabila admin memilih edit data pegawai, akan diarahkan ke page masukkan data pegawai. Kemudian, admin dapat memasukkan nama, NIP, dan jabatan pegawai, serta dapat menyimpan data pegawai dengan menekan tombol simpan. Jika data pegawai sudah diinput dan menekan tombol simpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Apabila admin memilih buat laporan bulanan, maka akan diarahkan ke page laporan bulanan. Kemudian admin dapat memilih bulan yang ingin direkap. Setelah memilih bulan yang diinginkan, akan diarahkan ke page yang berisi laporan harian seluruh pegawai. Untuk membuat rekap laporan bulanan, admin dapat menekan tombol buat rekap laporan. Rekap laporan akan otomatis dibuat oleh sistem, dan pada page ini admin dapat mengirim laporan kepada kepala desa dengan menekan tombol kirim laporan. Setelah laporan selesai atau berhasil dikirim, maka akan muncul notifikasi laporan terkirim. Admin dapat menekan tombol selesai untuk kembali ke dashboard admin. Jika login sebagai kepala desa, maka akan diarahkan ke dashboard kepala desa yang berisi identitas kepala desa. Pada dashboard kepala desa terdapat 3 fitur, yaitu rekap absensi, rekap laporan kinerja, dan laporan bulanan. Jika kepala desa memilih fitur rekap absensi, akan diarahkan ke page yang berisi statistik kehadiran seluruh pegawai. Jika kepala desa memilih fitur rekap laporan kinerja, akan diarahkan ke page yang berisi statistik laporan seluruh pegawai. Dan jika kepala desa memilih fitur laporan bulanan,
akan diarahkan ke page yang berisi laporan bulanan seluruh pegawai yang telah direkap dan dikirim oleh admin.